Profesor Dr. Imam Suprayogo, Rektor Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, Malang. Ya, juga sedang membaca buku ini. Cuma dia bertanya apakah siarannya bisa sampai di Malang atau tidak, saya tidak tahu. Oh, nggih. Lihat Malangnya, Prof. Nggih. Ya, gitu ya. Lebih khusus lagi saya ingin menyapa subhanallah Bapak Abdul Hamid Arif ya. Yang di Malang itu, Dok. Ya, yang sekarang lagi berbaring di Rumah Sakit Batu Malang. Beliau ini satpam di perkebunan yang saya kemarin berhasil alhamdulillah bisa menemui karena beliau ini setelah menerima buku, mencium-cium buku, kemudian berkata kepada saudaranya, tolong doakan saya tidak mati dulu sebelum bertemu dengan penulis buku ini. Subhanallah. Prof, komunikasinya lewat apa? Mengunjungi lewat email? Oh, saya mengunjungi secara langsung. Oh, gitu ya? Saya langsung ke sana. Langsung ke Malang ya? Iyalah gitu. Apa artinya saya capek-capek ke sana dibanding sakitnya seorang satpam yang berbaring di perkebunan. Sebentar Mas Helmi. Ini Profesor Dr. Ali Aziz. Makanya. Mengunjungi satpam gitu ya? Loh. Iyalah. Loh, justru doanya orang-orang begitu itu doa yang lebih manjur dari doanya yang lain-lain. Subhanallah. Kalau direktur perusahaan itu tidak seberapa mungkin ya gitu. Maaf ya Pak, yang lagi dengarkan pagi ini ya. Ini Pak Hamid. Jalan ya Pak. Pak Hamid harus sembuh hari ini, Pak Hamid harus sembuh. Pak Hamid ini apa yang yang memberi motivasi untuk ketemu Profesor, bahkan cita-citanya semacam itu? Ya dia hanya ingin ketemu ini orang yang nulis itu seperti apa sih gitu. Bukunya saja seperti ini, orangnya kayak apa sih? Gitu seperti apa? Karena tahu-tahu ketemu loh kok kecil orang itu. Tapi saya yakin Pak Hamid nggak bilang begitu. Enggak lah. Sekarang tubuh itu apa dipersoalkan? Tubuh kecil besar nanti sementara kan hancur toh Pak. Allah karim. Kuat seapapun sekuatnya. Manusia itu akan dihargai dengan akhlaknya. Subhanallah. Besar tapi gregetnya kan gue. Tapi Prof, ini kan luar biasa Pak Hamid ini, seorang satpam yang sakit yang kemudian membaca buku ini. Ada semacam kedahsyatan yang dia terima dari buku ini. Artinya ada motivasi khusus. Seperti itukah dari buku ini untuk orang-orang yang sakit misalnya? Saya hari ini Mas Hilmi menulis apa Mbak Dima tuh yang iya, saya kebetulan hari ini juga membaca. Tadi mau saya kocok ini tadi. Saya nulis hari ini sholat ya, sholat dan ini kaitannya dengan pernikahan apa ya, saya gitu ya, membaca baru di halaman bukanya saja tentang pernikahan sejati melalui sholat. Iya. Tulisannya Prof Ali, maaf Prof, tulisannya beliau itu selalu menggelitik begitu ya. Makanya dalam bab wudu itu tidak seberapa itu Mbak Dima. Sebetulnya judulnya itu adalah tanda petik menikah dengan Allah sebetulnya. Menikah dengan Allah, betul ya. Iya, tapi saya semalam ditegur sama istri saya itu nanti jadi masalah Mas. Bahasanya. Sebetulnya saya begini, itu menikah dengan Allah itu begini. Ada seorang wanita yang bekerja bertahun-tahun, seluruh penghasilannya itu diberikan kepada seorang laki-laki yang berjanji akan menikahinya. Loh, itu namanya cinta toh. Sampai segitunya. Ya iya, namanya cinta itu selalu ingin memberi yang terbaik untuk yang dicinta. Itu rumus. Dan tidak akan berharap pada apa yang diperoleh dari yang dicinta. Itu cinta sejati. Nah, maka di situ dalam tulisan itu saya juga menulis, Ibnu Athaillah ya mengatakan berarti orang cinta itu selalu berpikir apa yang diberikan kepada yang diberi. Kalau cinta Allah berarti hanya berpikir tentang apa yang terbaik diberikan kepada Allah, bukan tanpa terlintas pahala. Begitu. Tidak mengharapkan sesuatu. Iya, karena tidak mengharap sesuatu. Kalau pakai mengharap sesuatu itu tidak cinta katanya. Karena sebab berarti. Ya, tapi begitu saya tulis kemudian saya bilang stop, saya tidak bicara cinta sekarang. Karena pada bulan Oktober ini kata cinta itu hilang, lebih banyak kata bangsa dan kata khianat di situ. Karena laki-laki yang sudah diberikan seluruh kekayaan si suami tadi, perempuan tadi namanya Rubiah, nama samaran, ya sudah diberikan semuanya, bahkan kerja di Taiwan itu bertahun-tahun diberikan kepada dia, bahkan sampai urusan rencana-rencana pernikahan itu sudah tahu-tahu itu berkirim SMS begini, Rub,
Saya sudah datang ke Pak Kiai bahwa pernikahan saya denganmu itu tidak cocok. Gitu. Saya sudah akan menikah dengan wanita yang lain. Maka dia sebetulnya ingin bunuh diri saat itu. Rubiah ini ya. Ya. Lah yo kalau secara kemanusiaan saya kira manusiawi kan. Bertahun-tahun gitu sudah dengan harapan, uang sudah diberikan semua, jeketek begitu. Itu orang Lamongan, Prof. Iya. Sudah ya. Setelah itu kemudian sudah mau bunuh diri. Dia itu mau membeli sesuatu di sebuah toko buku, bukan toko buku, toko barang-barang Indonesia di Taipei. Di sana ada toko yang jual mie, terasi, pokoknya gitu. Di situ ada buku ini, ada buku terapi sholat bahagia ini. Lalu dia praktekkan di situ, saya tunjukkan bahwa rukuklah minimal 30 detik, sujudlah 30 detik. Lalu dia berkata, setiap saya sujud itu terasa di kepala saya itu ada yang mengusap. Subhanallah. Ada yang mengusap. Seperti air mata yang menetes di sajadah itu seperti ada tisu yang mengusap di matanya. Lalu dia berkata, sudahlah aku tidak nikah dengan siapapun karena saya takut pengkhianatan dan laki-laki yang seperti itu gitu. Aku cukup ditanda petik menikah dengan Allah saja. Itu ya, subhanallah. Aku sudah hidup baru sekarang. Subhanallah. Hidup baru dengan kekasih yang paling tulus begitu. Betul, Prof. Cintanya paling murni gitu dan paling setia kepada saya. Aku sekarang hidup baru dengan kekasihku Gusti Allah. Ya Allah. Seperti hanya Robiah Al-Adawiyah sepertinya gitu. Saya tidak tahu. Jadi memang Allah ini menjadikan Rubiah ini seorang yang seperti Robiah Al-Adawiyah melalui proses derita. Maka penderitaan itu bukanlah karena kebencian Allah kepadanya. Begitulah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak membenci dan tidak meninggalkan kamu, begitulah di dalam surat Ad-Duha itu. Jadi Allah memang mencintai dia. Rubiah ini dicintai Allah supaya menjadi orang yang seperti Robiah Al-Adawiyah dengan proses yang bertubi-tubi seperti ini. Jadi ini bentuk sayang Allah. Proses pesakitan. Maka kemudian saya ucapkan di situ dalam tulisan, selamat Rubiah, Anda hidup baru yang lebih bahagia. Andaikan kau nikah dengan Sulaiman. Sulaiman itu laki-laki yang tadi itu yang selalu dikirimi tadi. Iya, selalu mengirimi uang. Sudah segalanya. Lah kok tega-teganya, Rub, kata Pak Kiai gak cocok, Rub. Iya. Boyo ngomong-ngomong 2 tahun yang lalu lah, sebelum transfer sudah sekian banyak. Prof, kalau sama manusia itu sering kecewanya, Prof. Iya, karena seringkali manusia itu hidup serba pamrih. Itu. No, katanya itu there is no free lunch, tidak ada makan siang gratis gitu. Itu katanya seperti itu. Tapi kalau Allah enggak. Luar biasa. Sekarang coba yang diperdengarkan di radio tadi itu ya. Yang suara yang Ar-Rahman tadi luar biasa. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap detik Allah itu sibuk mengurus manusia. Bayangkan. Subhanallah, begitu sibuk. Sekarang ini, jam ini Allah lagi sibuk menghidupkan ikan-ikan di laut supaya bisa dinikmati Mbak Nikma, supaya bisa digoreng dan dicelupkan dengan sambal terasi oleh Mas Hilmi. Oke ya. Sekarang jam ini Allah menumbuhkan kangkung-kangkung yang ada di sawah-sawah itu supaya nanti makan siang ada orang manusia yang bisa menikmatinya, memetiknya. Ya kan? Ya Allah. Sekarang ini Allah itu sibuk mengatur jantung kita setiap detik. Kalau Allah itu berhenti tidak ngurus jantungnya Mas Hilmi dan Mbak Nikma, tidak usah 5 menit, 3 menit saja, amblas Mas. Lah yang diurus itu jantungnya tidak hanya jantungnya Mas Hilmi, Mbak Nikma, tidak hanya jantungnya Ali, tapi semuanya. Begitu kan? Luar biasa kuasanya. Ya kan gitu. Maka Allah pun walaupun setiap detik mengurus manusia dan manusia itu setiap detik melaknat Allah pun Allah tetap setia. Coba. Subhanallah. Prof, kan tanpa pamrih tadi, ya. Di buku ini, Prof, Allah begitu sibuk mengurus kita. Sudahkah sesibuk kita itu juga bersyukur dengan setingkat ketika Allah begitu sibuk untuk mengurus kita? Tidak imbang ya. Jadi Allah itu lebih banyak ingat manusia daripada manusia mengingatnya. Tapi Allah begitu terus kesetiaannya. Orang-orang yang hidup sekarang di PSK ya, pekerja seks komersial sekarang ini, hari-hari sekarang lagi istirahat.
Ya kan? Ya, insya Allah saya akan mengadakan PTSB, pendalaman terapi salat bahagia untuk mereka ini. Buku ini saya ajarkan kepada mereka, insya Allah dalam bulan Desember. Desember ya, Prof? Ya, setelah saya dari Cina. Ini di Surabaya nanti, Prof? Insya Allah, khusus di subhanallah di dekat Doli tak apa? Oh iya. Di jarak Doli? Ya sekitar itu. Mas Hilmi pura-pura nggak tahu saja Mas Hilmi. Oh iya, pura-pura. Saya juga mau nanya, pura-pura. Profesor. Ya disitulah. Saya sungkan sama manajer saya ini. Waduh, aku gak payu lah. Pak Gilang, selamat pagi. Gilang, ya. mendengarkan. Prof, itu Prof ya, dan ada ingin disapa lagi nggak, Prof? Saya dengar katanya hari ini subhanallah guru kita Pak Sumardi katanya kalau tanggal 30 Prof. Maaf ini ya, kok jadi cerita ya? Iya, gimana? Saya itu kalau tanggal 30 malam, tanggal 30 jam 12 malam saya mengirim SMS untuk beliau mengucapkan ucapan selamat. Selamat apa itu? Ulang tahun. Selamat ulang tahun. Oh. Tanggal 30 November. Oh. Itu. Yang paling diingat oleh dulur-dulur Victor, Profesor. Iya. Ya, ini ketika beliau ulang tahun tanggal 30 November itu banyak dulur Victor ingat atau eling pas banjaan jajan pasar beliau. Subhanallah. Di masjid dan kantor pos. Ternyata Kak Kroso sudah sekian bulan kita tidak. Ya, kalau begitu tanggal 30 orangnya sudah meninggal, ya tidak pantas toh kita mengucapkan ulang tahun. Ya kan gitu. Tapi kenangan-kenangan itu. Karena beliau ini guru kita, ilmunya banyak memberi semangat hidup orang. Maka kalau saya diizinkan Mbak Nikma, Mbak Skilmi, saya ingin berdoa untuk beliau. Dengan itu mungkin ini ya kan gitu. Tapi saya yakin doa ini juga bukan untuk Pak Sumardi, tapi seluruh pendengar yang sudah wafat bersama beliau. Jadi beliau sekarang mengadakan on air juga di sana. Ya, roh itu kan bertemu toh, Pak. Subhanallah. Ya, saya doakan dulu ya, Mbak. Ya, monggo diamini semua dulu. Iya. Dulu monggo. Allahumma ghfir Pak Sumardi Herlambang warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ja'alil jannata ma'wahu. Allahumma ghsilhu bima'i wa thalji wal barat. Ya Allah, mandikan guru saya Sumardi Herlambang ya Allah dengan air yang menyejukkan. Wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Bersihkan beliau dari semua dosa seperti engkau membersihkan kain putih dari segala noda. Wa abdilhu daron min dari. Ya Allah, jadikan kuburannya itu menjadi rumah yang lebih indah dari rumahnya di dunia. Wa ahlan khairan min ahli. Ya Allah, dampingilah beliau ini dengan malaikat-malaikat rahmat yang lebih indah, lebih menyenangkan dari keluarga di dunia. Wa a'idhu min adzabil qabri, jauhkan beliau dan seluruh pendengar yang sudah wafat ya Allah dari siksa kubur dan siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Prof. Iya. Prof, ini sudah hampir jam 7. Kita langsung kemana nih? Ke materi ya Prof ya. Tinggi. Saya ini sebenarnya ingin segera mengusap telinga sebenarnya karena berkaitan dengan artikel yang kemarin nanti, gitu. Kalau aku sudah mengusap telinga kita kena ini karena telinga dan mulut kita yang kena. Ya kita urut saja Mbak. Iya betul. Ini mengingatkan dulur-dulur Victor yang sekarang sudah pegang buku 60 menit terapi salat bahagia, silakan dibuka. Nah, yang belum segera bisa dapatkan. Di studio masih tersedia. Saya hari ini memberikan stok untuk Al Victor ini sebanyak 500 buku. Ada lagi Ada 500 lagi ya, buku, Prof, ya? Ada 500 buku. Mudah-mudahan nanti cukuplah untuk yang di sini gitu ya. Cukup yang di sini. Tinggal 500 ya, Prof. Ya, ada beberapa karena banyak yang juga di luar Al Victor ini meminta itu sampai 50, 60. Ada juga untuk hadiah-hadiah dan sebagainya. Prof. Ya, gampang lah. Sekarang mungkin apa ini Mbak Nikma? Kalau urutan Prof, berarti sekarang kita sampai pada membasuh tangan sekarang Prof. Iya, kemarin sudah membasuh muka ya. Kemarin saya masih ingat
membasuh muka itu putihkan wajah kita, kan gitu. Riangkan wajah kita. Subhanallah. Tuluskan pandangan kita pada semua orang dengan membasuh muka dengan air wudhu itu. Dan insya Allah kalau kita ini baik sama semua orang ya, dengan wudhu juga, besok ketika kita bangkit dari alam kubur, wajah kita bersinar sampai orang di sekitar kita itu melihat ini sinar dari mana. Ternyata sinar dari orang-orang yang berwudhu. Dan saat itu Rasulullah sudah tidak kesulitan lagi mengenal siapa pengikut setianya. Rasulullah tidak memanggil orang-orang yang bersinar di sana, silahkan ke bagian kanan itu, silahkan ikuti saya ke surga. Ada sinar-sinar, ada cahaya gitu ya. Ada sinar-sinar. Sebuah tanda tersendiri itu, Prof ya. Ya, itu muka, membasuh muka ya. Hanya wudhu ini ya, belum yang lainnya. Belum lah. Iya. Oke, Prof, sekarang membasuh tangan ya, Prof ya. Untuk ya. terusannya. Monggo, Prof. Iya, jadi mengapa kita membasuh tangan? Dari segi kesehatan kan banyak makanan-makanan itu menjadi kotor karena tangan kita gitu. Makanya dulu pernah perserikatan bangsa-bangsa bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia untuk bagaimana memasyarakatkan cuci dengan sabun bagi orang Indonesia yang mau makan begitu. Itu saya malu sekali itu ya. Waktu itu kami termasuk ini, Prof, yang gitu? Mensosialisasikan dari sekolah ke sekolah gitu ya. Kita ini kan program malu dari Amerika Mbak, ini. Kita kan malu. Kita ini punya ajaran wudhu. Kenapa mencuci tangan sebelum makan saja itu harus dari PBB gitulah. Ya Allah. Ya kan gitu. Seperti kita ini bangsa jorok saja. Tapi bisa saja kita memang jorok gitu kan. Maka sekarang bagaimana kalau kita wudhu kemudian mencuci tangan dengan sabun. Saya teringat kalau mencuci tangan dengan sabun ini, ada sebuah masjid Mbak Nikmah di Kaohsiung ya, di Taiwan. Di Taiwan itu setiap keran itu di atasnya ada sabun. Ada sabun ada sabun. Kemudian orang yang mau masuk masjid itu pasti tangannya dibersihkan dengan sabun harum, kakinya juga sabun. Di kaki. Ya. Disabun itu. Lah kalau kaki tidak disabun kan Mbak, nanti baunya bekas kaos kaki bisa membuat pingsan orang toh Mbak. Ya kan? Akhirnya kaki yang tidak harum tadi, orang disujudkan di belakangnya kan, itu kan mesti berdekatan dengan kaki orang di depannya. Masya Allah. Ya kan? Lah kalau kaki di depannya itu agak mengeluarkan bau, kan berarti yang di belakangnya jadi tidak khusyuk kan? Berarti sudah bau busuk kaki juga dosa karena mengganggu konsentrasi sholat orang lain. Masya Allah. Nah itu di Kaohsiung itu disediakan sabun di Kaohsiung itu. Sabun semuanya sehingga orang masuk ke masjid dijamin tangannya harum, kakinya harum. Lalu setelah itu disediakan juga di situ ada tumpukan handuk-handuk kecil. Handuk-handuk kecil, satu rak itu handuk putih, satu rak lagi handuk biru. Nah, yang satu handuk putih ini sekali pakai itu adalah untuk setelah wudhu itu diusapkan ke muka. Sekali pakai ya, Prof ya. Kemudian dimasukkan ke tong pembersihan. Artinya nanti dicuci kembali. Iya. Itu. Terus yang biru untuk kaki. Untuk kaki. Untuk mengenali. Saya waktu itu hampir keliru yang yang biru untuk muka itu ya, Prof ya. Andai kan saya keliru, Mbak. Mesti diginikan. Indonesia ya, Mbak. Prof, mohon maaf. Ajaran Islam kok tumbuh subur di negara-negara, maaf ya, Prof ya. Justru Indonesia kan mayoritas Muslim. Nanti kita suatu saat melebihi mereka. Gitu, subhanallah, amin. Kita nanti pasti suatu saat. Mereka yang tidak punya ajaran kebersihan seperti kita aja bisa begitu. Apalagi kita gitu ya. Kita bisa, amin. Kita berproses. Jadi seperti itu, supaya nanti orang itu tidak bekas-bekas air wudhu itu tidak jatuh di karpet yang itu membuat bau. Gitu. Terus di beberapa tempat juga ada sabun, kemudian ada tisu. Alhamdulillah. Saya lihat sekarang di Indonesia beberapa masjid juga sudah begitu. Seperti itu ada ya, sabun Prof ya. Ada tisu juga sekarang. Ini yang saya sebut berarti kita berkembang. Prof, pemikiran kita itu padahal hal-hal kecil begitu kita sering tidak kemudian memikirkan, padahal ketika kaki kita bau dan sebagainya, kita tidak berpikir bahwa itu mengganggu. Kita tidak berpikir bahwa itu dosa. Subhanallah. Begitu. Kita tidak berpikir kalau kita membuat tangan ini harum, menyenangkan orang. Itu belum masalah pribadi, belum menyangkut kesehatan pribadi lah. Sampai kan pada waktu wudhu bersihkan kuku-kuku itu.
Nggih, ya kan? nggih. Masa orang Islam itu Hitam-hitam berbicara kemudian di kuku-kukunya itu ada hitam-hitam gitu, Mbak, gitu Saya kan. lihat kuku Prof, untung kuku Iya kan? saya. Nah, kan gitu. Kan ya gimana ya? Itu Harus cerminan, bersih. Lalu kemudian makannya nggak pakai sendok lagi, Mbak. Jadi kukunya hitam-hitam begitu, terus makannya nggak pakai sendok, Mbak. Terus dikerawui kalau Mbak, dipoluk loh Mbak, bahasa Jawa itu ya. Oh, mantap sambelnya, kemudian tehnya panas itu. Nah, sekarang wudhu itu, setiap wudhu berarti membersihkan tangan itu. Nah, mengapa ini kita ulas di sini bahwa besok tangan kita ini adalah pengganti mulut kita. Jadi mulut besok kita setelah mati nanti ya, mulut ini sudah tidak berfungsi. Sebab fungsi mulut itu beralih ke tangan. Maksudnya yang berbicara itu adalah tangan. Paham Mbak ya itu ya? Itulah yang sering kita baca, subhanallah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari ini saya tulis di halaman 37. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka. Jadi mulut sudah tidak bisa berbicara lagi, yang berbicara adalah tangan. Dan kemudian nanti akan kita lanjutkan pada waktu membasuh kaki. Kaki ini yang akan berbicara, kaki juga akan berbicara juga. Jadi kalau kaki itu hanya iya dan tidak. Jadi kalau kaki itu hanya bicara iya dan tidak. Kalau tangan. Kalau tangan itu tuntas. Oh. Iya, kalau kaki itu kan sebagai saksi saja. Betul, tidak betul. Iya tidak, betul, iya tidak. Tidak betul, iya tidak, iya tidak begitu. Yang lebih banyak bicara adalah tangan. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan mereka yang akan berbicara. Nah, oleh karena itu tangan kita bersihkan secara fisik. Lalu setiap kita membasuh tangan itu bersyukur, ya Allah, bersyukur tangan saya masih bisa ditekuk, masih bisa bergerak. Andaikan yang stroke bagian kiri ya alhamdulillah hanya yang sebagian kiri. Masya ya. Allah. Kalau kanan itu, kiri, Prof. Kalau kanan kiri alhamdulillah tangan kanan kiri tidak bisa ditekuk, tapi saya sudah bisa merasakan nikmatnya nekuk tangan sudah lebih dari 50 tahun kan gitu toh. Subhanallah. Ya kan gitu. Pokoknya harus bahagia. Harus bahagia. Berpikir itu. Jadi itulah membasuh tangan kita. Ya. Nah, tidak hanya itu, di halaman yang sama di situ saya tulis di paling bawah halaman 37, saya mengutip surat Al-Insyiqaq surat 84 ayat 7 sampai 12. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fahuwa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nah, besok mengapa kita dahulukan yang kanan ya, membasuh wudu itu loh Mbak ya. Kita dahulukan yang kanan sebab satu memang ajaran Rasulullah. Kanan. Tapi siapa itu enggak. Kita dahulukan yang kanan sebab kita itu berharap besok ketika setelah mati itu yang berfungsi itu adalah, yang berfungsi nerima catatan itu adalah tangan yang kanan ini. Gitu. Tangan yang kanan inilah yang kita harapkan menerima. Apa sebab? Artinya, kalau tangan kanan kita yang menerima karena penyerahannya di sebelah kanan kita, itu di sini dijamin. Maka pemeriksaan Allah kepada orang itu amat dimudahkan. Cobalah. Coba Mas Hilmi. Ya. Orang diperiksa BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Itu rata-rata kalau besok diperiksa, malamnya itu nggak bisa tidur Mas Hilmi. Gelisah. Loh, iya pasti. Saya pun pernah jadi dekan Mas Hilmi. Kalau sudah ada pemeriksa dari Jakarta, Irijen atau apa itu, sudah bingung. Dungo sak entek-entek Mas Hilmi. Dan tidak banyak-banyak. Iya betul. Seperti kemudian kalau sudah masuk ruangan itu ya ngoyo bolak-balik. Saya cuma berpikir, subhanallah, manusia diperiksa manusia sudah kayak gini keder. Sama ujian skripsi, Bro. Iya sama itu. Loh, kalau ujian skripsi kan ada hubungannya dengan medaeng toh. Iya. Ya kan gitu. Ini hubungannya medaeng. Ini mau hubungannya ke sana gitu loh. Iya. Jadi diperiksa seperti lah. Orang yang besok wudunya bagus dan setiap wudu itu wudu tangan kanan berkata dalam hati, ya Allah, jadikan tangan kanan ini besok yang menerima catatan gitu. Maka kalau sudah catatan itu diberikan oleh tangan kanan, Allah menjamin pemeriksaanmu tidak saya perketat,
Oh, Masya Allah. Inilah. Fahuwa yuhasabu hisaba yasira. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang longgar. Tidak Perhitungannya ketat-ketat. longgar. Yang Masya mudah Allah. ya Prof ya. di Lalu sini. tidak hanya itu, setelah pemeriksaan dilonggarkan, kemudian Allah berkata, segera kamu kumpul dengan dulur-dulurmu sana. Masya Allah. Masya Allah, sama-sama beriman. Iya. Wayang qalibu ila ahlihi masrura. Cepat kena guyon-guyon karo dulur-dulurmu yang di swarga kono. Wow. Ah, Ya. Berarti begitu mudah ya Prof ya. Begitu Kenapa? mudah ya. iyalah. Kalau Kenapa? dikasih dengan tangan kanan. Pokoknya kalau yang tangan kanan yang menerima, subhanallah, itu Tanda kebaikan. Loh, Ya Allah. kalau jurkam yang janji Mas Hilmi itu mungkin, tapi kalau Allah yang janji, sudah jangan ragukan sedikit pun. Nggih. Jangan ragukan. Coba, makanya kemarin saya katakan, wudhu itu jangan tergesa-gesa. Iya. Saya juga setelah menjelaskan begini, nanti wudhu saya agak nggak tergesa-gesa. Tapi kalau sudah lama tidak menjelaskan, ya Gitu cepet lagi ya mana. Prof ya. Sama. Ya, Jadi perlu latihan. saya kira perlu. Iya. Itu. Jadi ketika basuh tangan kanan, subhanallah, maafkan tangan saya pernah menempeleng orang. Maafkan ya Allah, tangan kanan pernah mencubit pantat orang. Hah? Terus kan? Sampai seterusnya. Iya kan gitu. Nggih. Terus gitu. Ya, terus itulah tangan-tangan yang memang pantas. Jadi tangan-tangan yang diampuni Allah selama wudhu ini, itulah tangan-tangan yang pantas untuk menerima catatan yang baik nanti. Subhanallah. Jadi tangan ikut beristighfar begitu. Betul. Ya. Betul. Ya Allah. Nggih. Ini yang sering kita abaikan, bahkan wudhu kita kalau sudah pada tangan hanya sekedar. Ya, itu saya Mas Hilmi, tidak hanya sampean. Itu saya Mbak Nima, itu bukan sampean. Saya hanya wudhu saya, kalau saya perlambat itu ketika habis menjelaskan begini. Masa begitu sih Prof? Betul. Benar. Sudahlah, saya ini tidak akan menutupi siapa saya sebenarnya. Dan berarti yang Pendengar ini Mas Hilmi, pendengar ini banyak orang yang lebih suci dari saya. Pendengar ini Mas Hilmi, banyak orang yang wudhunya itu lebih menangis dari saya. Kebetulan tidak diundang oleh Victor gitu aja Mas Hilmi. Benar. Mudah-mudahan kita diketemukan sama beliau-beliau. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Prof, dari apa yang dijelaskan tentang wudhu dengan sebuah penghayatan yang seperti itu, mengingatkan sebuah hadis ini Prof ya. Iya. Yang artinya barang siapa berwudhu dengan menyempurnakan wudhunya, maka akan keluar kesalahan-kesalahan dari tubuhnya hingga dari sela kuku-kukunya. Begitu maksudnya ya Prof? Betul. Ya Allah. Jadi pantaslah dari renungan seperti ini, Rasulullah kemudian berdoa dalam wudhunya itu, Allahumma ghfirli dzambi wa wasi'li fidari. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Ya Allah, bahagiakan keluargaku. Cobalah. Dari wudhu. Tangan yang selalu menuding-nuding saja gitu, tidak pernah memberi contoh, itu akan dihentikan dengan renungan begitu. Masya Allah. Kan? Ya kan begitu. Tangan orang tua, orang-orang tua yang selalu sedikit-sedikit mencubit telinga Anak-anaknya, teman ya. itu tolonglah, itu dihentikan, itu kan gitu. Sebab tangan ini akan bertanggung jawab. Jadi tangan yang dicuci itu dengan lembut tadi. Makanya wudhu Ya itu yang lembut ya. Tapi sekali lagi, ketika air itu mengalir itu, tolong air itu dikecilkan, sebab Allah benci kepada orang yang wudhu dengan boros air. Nggih. Itulah. Jadi secara keseluruhan ya Prof ya, kalau kita mempraktekkan ini tidak boros airnya. Iya Mbak Nima. Iya Mbak Nima. Nggih. Subhanallah, saya doakanlah seluruh pendengar ini bisa bersama-sama saya. Tolonglah saya pendengar bisa wudhu baik seperti ini. Saya juga mendoakan pendengar Nggih, amin. untuk Terima bisa wudhu kasih, lebih Prof. baik. Ya, kita siapa lagi yang berdoa untuk kita kalau bukan kita saling berdoa? Nggih, amin. Terima kasih. Prof, dari wudhu untuk tangan ini Prof ya. Iya. Kita banyak memetik sebuah pelajaran yang luar biasa ya Prof ya. Iyalah, sekarang kita dari korupsi itu kan juga tangan ya. Tangan. Iya. Jadi tangan yang tidak baik itu, sekali dia tanda tangan palsu, fiktif, itu berarti menyengsarakan sekian ratus juta. Tapi itu kan dikendalikan pikiran kita Prof. Oleh karena itu nanti setelah tangan ini kan basuh kepala kan. Kepala, Saya iya. belum bicara kepala nanti. Nggih, Ya kan? nggih. Jadi nanti kita bicara kepala, lain lagi nanti bicara kita. Betul. Karena tangan itu adalah gerak yang di ini. Maka ketika kita mengusap kepala itu kan kita minta Allah agar supaya mindset kita ini benar. Nggih. Cara berpikir kita ini benar. Begitulah Mbak. Nggih.
Jadi tangan ini, oh ya Prof, untuk wudhu ini berarti untuk menyadarkan tangan dan untuk menyadarkan semuanya ini dengan penghayatan yang memang, tapi ini kan sering kita tidak bisa istiqomah loh Prof. Iya ya, kalau lagi kumat ya ingat lagi itu. Kalau pas sembuh gitu ya Prof ya? Ya kan begitu. Nah itu saya belum bicara yang lainnya. Di sini saya tulis, dengan menyiram air kita syukuri nikmat tangan sambil memohon agar tangan menghasilkan rezeki penuh berkah. Itu seperti apa ini Prof, mindset yang kita bangun? Ya kan gini, jadi tangan yang bersih ini kemudian maunya nanti tanda tangan yang fiktif kemudian kita batalkan. Ringan menolong orang. Jadi tangan ini loh segera ambil dompet aja terus itu. Tapi jangan sampai dompetnya itu dikosongin terus gitu. Ada orang gitu Mas Hilmi. Saya ini sungguh-sungguh ini. Jadi dompetnya itu dikosongi, terus ditulis di dompetnya ditulis Anda belum beruntung. Istrinya marah-marah. Jadi setiap ditanya orang di duit itu ditulis, dibuka gini, Anda belum beruntung loh. Ini dulu gitu. Model apa itu? Tapi yang disakunya sebelah kiri banyak. Di kandang, aku gak punya duit dulu dompet. Anda berarti 2 dompet ini ya Prof ya. Ya Allah. Maka tangan yang bersih subhanallah menjadi tangan yang suka menolong. Itulah. Kalau nyumbang di masjid ini tangannya kalau habis untuk bener itu yang dipilih itu tidak yang krecek-krecek tapi ya agak tidak gambar yang membawa pedang lah. Yang pink lah paling nggak yang pink berarti. Apalagi gambar monyet itu. Gitu. Lah masa memasukkan masjid itu dengan air apa itu? Apa gambar itu? Pedang gitu ya. Pedang atau gambar monyet itu kan ya. Gini, kalau yang pink, aduh eman rek gitu ya Prof. Iya. Itu juga saya Mbak. Itu juga saya belum bisa seperti yang ideal seperti itu. Tapi saya sadar, maka kemudian kita ini pelan-pelan lah bersama-sama menjadi baik. Makanya di dalam buku saya Mbak, dalam buku yang lain ya, buku tentang ilmu dakwah, saya selalu tidak pernah menyebut subjek dakwah dan objek dakwah. Kenapa begitu Prof? Iya, kalau subjek dakwah kan seolah-olah saya ini subjek orang paling pinter, kemudian saya berbicara kepada orang yang tidak seberapa pinter. Seperti seolah-olah saya ini orang suci berbicara dengan orang yang tidak seberapa suci gitu kan. Gitu ya. Tapi saya menyebut objek dakwah itu dengan istilah mitra dakwah. Mitra dakwah. Mitra itu artinya kesetaraan. Wes podo-podo awak-awakan, podo sering munafike, wes podo podo sembahyang gak khusyuk. Cuma kita ayo bersama-sama menjadi orang yang lebih baik gitu loh. Sebab kalau kita itu merasa orang lebih suci itu berbahaya. Apa yang terjadi Prof? Ya kita sudah kemasukan iblis kan. Sebab iblis itu dikeluarkan dari surga itu gara-gara itu saja. Kesombongan ya? Ya, ana khairun minhu. Dalam surat Al-A'raf, aku lebih baik dari dia. Begitu. Iya. Seterusnya apa yang dilakukan orang-orang yang sombong itu Prof? Lah orang sombong itu kan sifat Allah yang tidak boleh, satu-satunya sifat yang tidak boleh ditiru ya. Kalau sifat Allah yang Ar-Rahman tirulah, Ar-Rahim pengasih tirulah, Asyakur maha menghargai tirulah, kemudian Ar-Razzaq sering memberi rezeki tirulah. Tapi kalau sudah sombong jangan. Jadi memang surga ada sifat tidak boleh dimasuki orang sombong sekalipun sombongnya itu hanya setitik debu. Ya Allah. Iya. Tidak boleh penyiar merasa suaraku paling empuk. Insya Allah nggak pernah seperti itu Prof. Tidak, ini bukan Mbak Nima. Ini penyiar di sana loh, di Afrika di sana. Di Afrika ya. Aku paling akrab dengan pendengar, tidak boleh. Itu semua itu dari Allah. Kalau sekarang siapapun yang bersuara baik, itu suara itu dari Allah. Kalau Allah mau menyabut, apa susahnya? Gitu kan? Yang pinter-pinter sekarang ini itu ilmu dari Allah, dititipkan. Ya kan gitu. Ada orang yang punya rezeki banyak, rezekinya utuh, tapi dia tidak bisa menikmati karena tenggorokannya infeksi. Mau apa? Begitulah. Kita tidak boleh sombong dengan siapapun. Itu filsafat membasuh tangan ini. Jadi di sini saya tulis, dengan tangan yang kita basuh dengan renungan itu, kita harapkan tangan ini menghasilkan rezeki yang penuh berkah, ringan menolong orang, dan ini menghasilkan karya yang bermanfaat bagi umat manusia. Masya Allah. Kalau menghasilkan karya ini sepertinya hanya orang-orang yang berilmu saja ini Prof. Tidak ya? Karya tidak mesti karya tulis toh Mbak. Sekarang orang di Gresik itu kita lihat dulu
untuk membuat garam, itu untuk mengairi garam itu kan pakai tangan toh Mbak. Iya. Iya kan, di apa itu dulu di Manual pakai tangan begitu Manual. Iya, dipakai timbok, kemudian ini pakai timbok itu kan gitu. Lalu ada orang yang berkarya membuat baling-baling. Ya. ya. Lah membuat baling-baling kan pakai tangan toh Mbak. Ya kan? Membuat baling-baling, lalu baling-baling itu dipasang di situ, kemudian baling-baling itu bisa mengalirkan air kan? Tahu enggak Mas Iya, Ilmi? tahu, iya. Lah itu kan karya namanya. Iya. Itu karya namanya. Jadi tidak terbatas pada karya tulis. Enggak lah. Enggak karya Berarti tulis. di sini sesuatu yang memberikan manfaat untuk Memberi orang manfaat lain ya, Prof ya. gitu kan. Dengan karya itu. Lah sekarang kemudian orang tidak bisa melihat, lalu dia membuat kacamata. Jadi kacamata kan karya. Kan karya, kan gitu. Orang di Mojokerto itu ada orang yang berhasil membuat kaki palsu ya, itu kaki palsu, sehingga orang-orang yang kakinya tidak punya kaki supaya bisa pakai itu namanya karya lah. Kita itu berharap tangan kita ini menghasilkan karya-karya yang itu membuat senyum orang. Senyum orang adalah senyum Tuhan, senyum Tuhan adalah kebahagiaan kita. Subhanallah. Itu, saya kira begitu. Jadi karya di sini saya tulis dan menghasilkan karya yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya. Iya, gitu. Luar biasa. Lah sekarang Mas Ilmi dengan tangannya yang diberi kepintaran oleh Allah bisa mengotak-atik ini, bisa menjadi suaranya yang bagus, suara bisa yang kresek-kresek di mobil itu jadi hilang sekarang. Loh itu namanya tangan yang berkarya. Asalnya mendengarkan suara saya ini tidak terang. Lalu tangannya Mas Ilmi dengan cahaya Allah, ditolong Allah melalui tangan itu bisa mengotak-atik. Ya kan sekarang bisa mendengarkan firman Allah, hadis Nabi yang dibacakan Mbak Nima, itu namanya tangan yang berkarya. Gitu. Tapi kalau tangan kemudian membuat bom dilemparkan ke gedung terus terbakar lah itu enggak. Lain dong ya. Iya. Ini kita sudah bertemu berapa kali Mbak, masih bicara wudhu saja ya. Kita harus sabar memang Prof. Sabar. Kita harus sabar karena ada rahasia yang luar biasa di balik ini ya. Kita selama ini saya khawatir pendengar yang tidak sabar ini. Enggak sabar Prof, sabar. Gitu. Betul, memang tidak sabar, tapi semakin menjadi penasaran, Bro. Betul. Gitu ya. Artinya selalu ingin ikut, tidak melupakan hari Jumat begitu ya. Alhamdulillah. Saya juga datang sini jam 6 kurang loh, Mbak. Jadi bareng sama saya Mas Helmi. Iya, saya tidak ingin mengecewakan pendengar. Masya Allah. Gitu. Luar biasa. Jam 6:30 tadi sudah ada keluhan loh, kok baru masih selawat toh Pak. Kan memang 6:30 Prof. Enggak. Ya saya kaget ya tadi, saya kira siapa gitu. Masya Allah, Prof sudah datang. Jadi penyiarnya kalah dulu nih ya. Iya. Prof, nanti kita akan lanjut lagi dengan sharing ya Prof ya. Kita berikan kesempatan untuk dulur-dulur El Victor nanti bergabungnya di 841-9393. Kita ke pesan-pesan dulu dulur. Nanti silahkan di nomor itu atau SMS di 081 234 9393 90. Berbagi penuh cinta dalam kelembutan pilihan keluarga bersama Monde Milk Mari hadirkan senyuman di setiap kelezatan. Aroma susu yang manis, kenikmatan penuh gizi. Kini saatnya Monde Milk Mari. Monde Milk Mari. Ingin tahu lebih banyak tentang Monde Milk Mari? Klik www.kreasimari.com www.kreasimarie.com. Kena flu, hidung bisa runtuh, pilek, rezeki jadi mapet, apalagi tambah sakit kepala, panas dingin meriang jadi demam. Kena flu, minum sana flu, kena flu, minum sana flu. Kena flu.
flu, hidung bisa buntu. Pilek, rezeki jadi mapet. Apalagi tambah sakit kepala. Panas dingin meriang jadi demam. Kena flu, minum sana flu. Kena flu, minum sana flu. Produksi Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Kena flu, minum sana flu. Ada apa kok rame ya? Mari pemirsa, kita datangi. Permisi Pak, mau tanya, ini ada pembagian apa ya? Kok rame sekali? Bukan pembagian Mbak, tapi pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Lah kok rame banget ya? Coba kita tanya langsung sama petugas pajaknya. Mas petugas pajak ya? Iya Mbak, saya petugas pajak KPP Pratama Surabaya Tegasari. Ada yang bisa dibantu? Begini Mas, apa setiap pelaporan SPT tahunan orang pribadi hanya di tempat ini saja? Dan harus ngantri seperti ini? Nah, gini Mbak, pelaporan SPT tahunan bisa di kantor pelayan pajak terdekat dengan mengisi formulir 1770 untuk orang pribadi dan 1770S untuk karyawan. Dan batas pelaporannya paling lambat 31 Maret. Untuk menghindari antrian seperti ini, lebih baik Mbaknya laporkan lebih awal. Lalu kalau nggak bisa ngisi atau mau tanya-tanya, gimana Mas? Petugas account representatif kami siap membantu. Atau untuk informasi tentang pajak, Mbaknya bisa mengakses di www.pajak.go.id. Oh gitu, pemirsa ternyata gampang juga ya. Ayo segera lapor lebih awal biar nggak ngantri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya El Victor. Dulur El Victor, ya kita kembali untuk pagi hari ini masih di Fajar Syiar El Victor ya. Sebelum bersama beliau sabar dulu ya. Yang di 93 ini ada beberapa informasi. Kami mengundang Anda untuk mengikuti acara Noto Hati hari Sabtu 8 Desember 2012. Ini untuk umum dulur ya, untuk semuanya saja. Tempatnya di halaman studio Radio El Victor, Jalan Raya Jemur Sari nomor 21 Surabaya, jam 3 sore. Nanti yang hadir untuk memberikan tausiah bersama kita ada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG. Acara ini dilaksanakan dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah, dan di acara ini juga nanti akan ada semacam kita akan berbagi bersama adik-adik yatim dari pendengar-pendengar El Victor. Untuk itu dulur El Victor yang punya putra-putri, bisa anak kandung, keponakan atau keluarga Anda. Ini bukan dari yayasan ya, tetapi dari perseorangan. Silahkan bisa didaftarkan ke Radio El Victor. Datang langsung ya ke El Victor setiap jam kerja, jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Ada syarat yang harus dibawa, yaitu membawa fotokopi KSK ya. Itu yang harus dibawa. Dan ini juga kita membuka peluang karena kami hanya menghimpun bagi dulur-dulur El Victor yang barangkali juga ingin berpartisipasi. Silakan bisa menghubungi Mas Helmi ya, atau bisa saya juga, monggo silakan. Kami juga membuka kesempatan ini untuk umum. Itu, dan kembali ke hari Sabtu sebelum tanggal 8 Desember 2012, tepatnya tanggal 1 Desember ya. Hari Sabtu besok itu ada ngaji panguripan bersama Yai Imam Hambali dulur. Nanti ngaji panguripan itu di situ City of Tomorrow di Bundaran Waru jam 1 siang ya. Jam 1 siang. Dan ini juga untuk umum. Siapapun silahkan untuk hadir nanti pada tanggal 1 Desember 2012 jam 1 siang di situ ya. Ini untuk acara pembukaan pameran haji
dengan ngaji panguripan bersama Yai Imam Hambali dan Gus Ipul ya. Nanti insya Allah saya Mas Helmi akan di sana juga bersama Aldisa ya, santri-santri jalanan yang akan memeriahkan acara ini. Dan untuk acara yang ketiga dulur, untuk informasi yang ketiga ini dari Masjid Al-Hidayah ya. Untuk hari Ahad pagi yang biasa mengaji bersama-sama dulur-dulur El Victor, ini silahkan. Ini juga terbuka untuk umum ya, terbuka untuk umum Mas Helmi. Untuk besok hari Ahad pagi ini masih terus kajian Ustadz Sumardi itu masih terus dilaksanakan terus ya, akan terus dilakukan. Insya Allah Ahad besok ini kajian kitab Rikok ya oleh Ustadz Sam'un MAG ya. Silakan bisa hadir di Masjid Al-Hidayah di Jalan Jemur Handayani ya. Terima kasih, itu informasi yang sudah kami sampaikan. Baik dulur, sekarang kita kembali bersama Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz. Prof, kita berbagi dulu ya Prof ya. Untuk di 93 ini sudah ada yang bergabung. Iya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Dengan Ibu? Saya Bu Nur, Mbak Nima. Oh, Bu Nur ya. Nggih. Saya agak takut ini sebenarnya. Takut sama siapa Bu? Soalnya yang saya hadapi kan yang mumpuni. Oh. Gini Profesor. Nggih. Saya ini memberi applause juga memberi kritikan ini tentang buku. Maaf ya Mbak Profesor. Oh, mau memberikan kritik tentang buku ini terhadap Profesor begitu ya? Ya, boleh. Ini kan saya selama ini kalau sholat itu jarang bisa menangis, tapi waktu saya buka sketsa gambar itu kok langsung meluncur nangis gitu. Oh gini toh artinya kalau duduk. Subhanallah. Iya. Baru gambar Prof. Waktu duduk saya lihat-lihat nangis meluncur tangisan saya itu. Oh kalau duduk itu artinya gini toh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus yang kedua saya ngeritik sedikit, maaf ya Pak. Iya Ibu. Ini yang saya baca, kalau yang memberi komentar ini kan orang yang punya itu semua ya Profesor. Iya Ibu. Sedangkan saya ini SD aja nggak tutup ya Profesor. Iya Ibu. Tapi ini ada istilah yang saya nggak ngerti, mohon kalau memberi apa itu istilah seperti apa ini yang saya sebentar. Iya, tolong dibuka Ibu. Iya Bu, iya. Ya. Seperti normalisir ya istilah-istilah. Apa Bu? Mensekresi serotonin itu apa itu? Oh, Ibu. Yang itu Bu, enggak usah dibaca Bu, itu istilah kedokteran Bu. Iya. Saya pun itu begini Bu, saya pun dilarang oleh Pak Dokter untuk menjelaskan itu Bu. Gitu. Memang iya, tidak boleh dijelaskan karena itu ya? bukan bidang saya Bu. Oh, ya seperti itu tuh. Mboten. Saya sendiri kalau di dalam nanti Ibu perhatikan di sini nanti, saya tidak akan bicara itu. Cuma itu kalau saya hanya nulis di situ supaya nanti kawan-kawan yang dari dokter itu lebih sambung mengaten Bu Nur. Iya saya ini. Mboten Bu, iku sing nulis dhewe gak ngerti kok Bu. Jenengan niku. Saya orangnya SD gak tutup tapi kok kepingin. Mboten. Subhanallah nggih Ibu. Iya. Mohon maaf ya gitu aja. Iya Bu Nur. Istilah saya. Iya Bu Nur. Jadi Ibu enggak usah minder Bu. Manusia itu sama. Iya. Orang itu enggak boleh takut pada siapapun. Selama yang diajak bicara enggak mungkar nakir itu biasa saja Bu. Iya. Ya mohon maaf dan saya terima kasih atas Inggih Ibu Nur. itu bisa memotivasi saya lebih untuk belajarnya. Oh gini toh, gini gitu. Inggih Ibu. Mugi-mugi Ibu bahagia loh Bu. Amin. Nggih Bu. Mudah-mudahan dengan sujud yang benar Ibu, keluarga panjenengan yang di alam kubur itu dijauhkan dari siksa kubur Ibu. Masya Allah. Ya ini saya pinjamkan ke tetangga-tetangga ini loh gitu. Subhanallah Ibu, iya mulia sekali Terima Ibu. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Nima, saya sebelum itu ada yang menyapa lewat HP saya. Oh iya, Itu monggo, ini Prof. Mbak Lina Wahid ini. Oh yang tadi. Ya, yang katanya sekarang saya berjanji hari ini akan lebih happy katanya. Selamat Ibu Lina Wahid ya. Lalu dari Ibu bos saya. Siapa?
Direktur Utama Bank Jatim. Oh. Saya kan anak buah. Lagi memantu. Ibu ya? Iya, Bu Hadi, Direktur. Mudah-mudahan suami Ibu sukses sebagai Direktur Utama Bank Jatim. Dan mudah-mudahan wudhu yang benar untuk Ibu dan Bapak nanti insya Allah pekerjaan lebih mudah menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Bu Hadi, selamat berkarya Bu Hadi dan Pak Hadi. Subhanallah, Bu. Iya. Beliau ini juga paling nggak bisa tahan diberikan kelembutan hati beliau ini, Prof, ya, oleh Allah. Hatinya lempuk. Sering kontak sini tuh, ya. Sering ketemu beliau. Iya. Beliau itu jamaah sini, Bos. Oh gitu. Wah, ini mantap Gus kajiannya pagi ini. Bagi yang tahu arti cinta, Gus, katanya. Aduh. Ini. Cinta itu tadi loh Mas Hilmi. Cinta sama Allah. Cinta adalah tanda cinta adalah selalu ingin memberi kepada yang diberi, yang dicinta. Tanpa mengharap sesuatu darinya. Gitu. Keikhlasan. Aduh, gitu. Itu teori cinta ya, Prof, ya. Tapi kalau manusia itu begitu ya, Prof, ya. Ya itulah. Jadi makanya kalau kita itu jangan begini. Kalau umpamanya gini ya, manusia itu sekarang istighfar, nanti jam 8 dosa, jam 9 itu kan menghina Allah. Loh, kata-kata menghina menurut siapa? Karena nggak bermaksud menghina loh, Prof. Enggak gitu. Itu kadang-kadang itu melecehkan Allah, bukan. Kita itu jangan menganggap Allah itu seperti kita. Setelah dimaafkan balik lagi kemudian jengkel. Allah itu enggak begitu. Sekalipun jam 7 istighfar, jam 7:04 dosa, jam 7:20 istighfar, itu bagi Allah enggak apa-apa. Kata Allah, ayo selama kamu enggak bosan minta ampun, tak ampuni kamu sama saya. Nah, kemudian kita gini, lu jangan begitu, itu kan melecehkan Allah. Karena kita mengukur kesabaran Allah itu seperti kesabaran manusia. Enggak bisa begitu. Jadi kalau gitu orang STMJ itu bagaimana menurut Profesor? Ya enggak apa-apa toh. Bukan enggak apa-apa itu bukan dosanya saya ini. Jangan diolok-olok begitu. Dia tuh lagi proses. Itu. Sekarang juga STMJ, sholat terus maksiat jalan, umpamanya terus ya gitu. Kita ini sebetulnya kan juga STMJ toh, Pak Mas Hilmi. Beda maksiatnya. Lo kan gitu. Sekarang kita sholat, lalu keluar kemudian kita ngerasani orang, kan sama saja. Maksiat, ya betul. Sekarang habis taraweh, setelah taraweh di jalan raya, di situ ada wanita yang dibonceng pakaiannya mini kena angin. Mas Hilmi kemudian gitu. Mas Hilmi nggak mau mendahului, di belakang terus. Nah, kayaknya pengalaman pribadi seperti itu, Bro. Iya tahu. Jadi kita ini jangan mengolok-olok orang. Jangan-jangan yang diolok-olok itu lebih baik dari yang mengolok-olok loh. Nah. Kita ini sudahlah, kita akui kita ini bukan orang hebat-hebat, bukan orang suci. Masya Allah. Kita jujur saja. Kita untuk apa kita pasang topeng macam-macam loh? Kita sembunyikan, Allah itu tahu semua kok. Sekarang kita menipu pendengar. Berapa tahun kita bisa menahan tipuan itu? Waduh. Ya kan? Iya ya. Sesuatu yang sudahlah, berjalanlah yang apa adanya saja. Okay. Ya. Prof, ini ada pertanyaan dari ini ada SMS nih, Mbak. SMS. Subhanallah. Gimana? Mas Helmi ini malah bikin saya penasaran aja nih dengan buku ini. Ini SMS yang muncul di buku ini memang. Iya, saya beri jatah untuk hari ini 500 untuk ini ya. Untuk yang lain mohon maaf tidak bisa banyak karena kita harus bagi-bagi. Jadi harus segera ya. Ini ada pertanyaan dari Ustadz Jumali, Prof. Oh, ini mahasiswa saya yang sangat prestasi, sangat cerdas. Beliau mengisi di sini di malam hari setiap hari Rabu, Prof. Oh, dia ngajinya bagus, orangnya santun, semangat. Ini termasuk mahasiswa pujaan saya. Waduh. Sekarang ini bertanya beliau lewat SMS. Silakan. Saya begini. Titip pertanyaan buat Ustadz saya, Profesor Ali Aziz. Iya. Tadi wanita yang memutuskan untuk menikah dengan Allah, kalau kemudian memutus sama sekali harapan untuk menikah dengan manusia, apa itu tidak dosa ya, Prof? Baik, saya jawab sekarang ya. Menikah itu kan tidak harus kan?
Apa Sunnah, ada menikah wajib? Tidak ada menikah wajib. Terus anjuran sunnahnya itu sampai di mana ya, Prof? Lah kan sunnah kan. Lah Mbak tadi anjuran sunnah kan sudah sunnah namanya. Sunnah. Lah wong tidak melaksanakan sunnah kok dosa. Yang nikah yang wajib itu jika kalau tidak menikah itu dikhawatirkan perzinahan. Itu yang menjadi wajib. Nah sekarang memang Ibu Rubia yang tadi saya sebut menikah dengan Allah, menikah tanda petik loh ya, menikah tanda petik dengan Allah tadi itu untuk tahap ini saya iyakan, ya kan? Sudahlah, dia asalnya putus asa menjadi penuh asa. Dia asalnya yang galau ketemu Allah yang maha gaul, kan? Jadi dia galau, tapi kemudian dia puas dengan ketemu Allah yang maha gaul. Kalau ketemu yang gaul, bagaimana tidak gaul? Allah itu selalu menyapa orang yang berduka. Orang yang berduka ya jadi kan? siapa? Jadi dia yang diceritakan Rupiah tadi itu, yang di Taiwan tadi itu. Nanti itu Ustadz Jumali, nanti ketika dia sudah mulai reda, sudah tidak amarahnya kepada Sulaiman tadi itu sudah enggak, lalu sudah happy, nanti suatu saat kemudian saya bisiki, saatnya kamu menikah dengan laki-laki yang walaupun tidak sesetia Tuhanmu, tetapi itu harus itu sebaiknya Anda lakukan nanti. Tapi untuk saat ini tidak dulu lah Ustadz Jumali. Untuk Ustadz Jumali sampun ya Ustadz ya. Cukup itu Ustadz itu sudah dikasih jawaban sedikit sudah paham. Kalau kepada Ustadz yang tidak cerdas itu saya agak panjang jawabannya. Ini sudah bisa mengimplementasi dah. Mau implementasi kembali ya Ustadz? Iya. Enggak. Di 93 ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Ahmad nih. Pak Ahmad ya. Oke, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Sing kula takaken aku masalah napa niku wau. Nyuci tangan, nyuci nggih. Laras Pak. Sing masalah nyuci niku masalah kan ngeten. Kula niki adalah satu di antara orang-orang yang gak tahu mbah sabun. Gak pernah apa Pak? Mboten tahu nyuci tangan karo sabun. Oh. Mboten tahu sepatuan kan ngoten ah. Nggih. Tadi mewakili orang-orang kecil lek niku mosok kanggone wong gede-gede tok soal sepatuan. Kula niki satu-satunya orang yang tidak pernah pakai sepatu. Masya Allah. Lek sepatuan niki mawon kan kasih undangan niki mantenan kok tuku sepatu sik golek dhisik sepatune merotol bener sepatuan ngoten. Nggih niku ndak ada sepatuan mesti kipat-kipat terus ongkep ngoten. Lah nggih niku wau. Masalah bersuci dengan sabun-sabun. Umpama dulu sing Indonesia niku wong macul-macul niku lak ben tau nyuci tangan Ustaz. Pokoke wis ana banyu diumbah sampai tangan sampai watu lak ngoten tok mawon. Nggih, Pak. Apa malih kaya kula niki cilik biasane ngoten umpamane daran dhewe telo bolet niku lho nggih. Nggih, laras. Lah niku ambek gas saiki gas wis gak ono. Nggih. Nyuci lek ambek gas gak iso, kangelan. Lah niku antara suci sing yo nopo mbah-mbane. Kula niki kan di antara satu orang yang gak tahu cuci-cuci ngoten lho. Maksudnya nyuci tangan ambek sabun ini gak tahu. Nggih Pak Ahmad. Pokoke sepatuan yo gak tahu katakanlah seperti itu. Nggih Pak. Lah niki supaya enggak terlalu yo napa wong cilik-cilik niki nggih susah, kula niki termasuk susah ngoten niku bahasa niku ngoten. Oke. Nggih Pak Ahmad. Tahu mbah-mbah. Oh iya. Terima kasih Pak Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Prof. Iyalah Pak Ahmad, tadi saya tidak mewajibkan kok Pak Ahmad. Tidaklah dengan tidak mewajibkan pakai sabun. Lah soal kebersihan itu ukurannya kebersihan itu bukan wilayah saya Pak Ahmad, yaitu kalau tanpa sabun kemudian menurut dokter itu sudah bersih, enggak kena apa-apa dan sebagainya, itu ya juga tidak apa-apa Pak Ahmad. Enggak sejang dulur-dulur yang tidak pernah pakai sepatu, yang tidak pernah pakai sabun jangan susah. Enggak ada aturan di dalam Islam wudulah pakai sabun itu tidak ada. Yang penting itu bersih itu. Lah secara umum menurut kedokteran itu katanya pakai sabun itu lebih baik gitu. Tapi kalau tidak ada sabun juga tidak apa-apa. Memandikan mayit itu juga sebaiknya pakai sabun. Tapi zaman Nabi kan tidak ada sabun. Maka carilah daun-daun yang itu bisa berfungsi seperti sabun sekarang ini. Itu pun tidak harus. Jadi kalau ada orang mati jangan kemudian tidak dikubur gara-gara nggak ada sabun. Hanya anjuran saja Pak Ahmad. Inggih Pak Ahmad, mugi-mugi panjenengan bahagia, dunia akhirat selamat. Inggih alhamdulillah jenengan termasuk orang yang bahagia. Amin.
tanpa sepatu pun bisa bahagia. Amin. Baik Prof, di 93 kita sapa kembali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak? G. Pak Tamhar, Mas. Pak Tamhar. G. Silakan Pak Tamhar. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam Pak Tamhar. G, monggo Pak Tamhar. Ini saya membaca surat Yasin ya. Iya, Pak. Ayat 65 ini. Iya, Pak. Monggo. Saya banyak mengetahui bahwa ahli-ahli wudu secara otomatis tidak mencerminkan paparan profesor tadi. Iya, Pak. Nggih, monggo. Terus akhlaknya tidak baik, padahal ahli wudu. Masya Allah. Yang saya pertanyakan begini, Prof, apa ahli-ahli wudu tersebut tidak mengenal Quran surah Yasin ini? Ayat 65. Sehingga itu tidak mencerminkan sama sekali akhlaknya Kanjeng Nabi. Masya Allah. Tolong Prof dijawab. Ini didengarkan banyak orang di rumah saya ini karena berkumpul ya. Full di rumah saya ini hari Jumat pasti full ini Prof. Pak Tamar. Ngapunten dengan kata. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Mbak Nima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tamhar. Pak Tamhar ini mengingatkan saya. Saya juga termasuk yang jenengan sebut tadi itu Pak Tamhar. Ahli wudu tapi kelakuannya belum seperti begitu Pak Tamhar. Saya jujur Pak Tamhar belum bisa berakhlak seperti Nabi. Tapi melalui pertanyaan panjenengan yang luar biasa baiknya ini itu mengingatkan kita untuk ngono ya ngono tapi ojo ngono gitu. Artinya gak mirip karo Kanjeng Nabi yo iya ya apa maneh tapi yo ojo nemen-nemen gitu. Jadi pertanyaan Pak Tamhar adalah doa untuk saya, doa untuk semua pendengar, doa untuk Pak Tamhar dan seluruh orang di sekitar Bapak dan Ibu yang ada di sekitar Bapak itu. Saya kira begitu. Terima kasih Bapak. Ya, mudah-mudahan saya, Pak Tamhar dan semuanya pendengar bisa berwudu lebih baik dan wudu yang lebih baik kita harap berdampak pada tutur kata, pada kelakuan yang lebih baik. Terima kasih Pak Tamhar. Mudah-mudahan Pak Tamhar bahagia dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Prof, misalkan kita buka satu pertanyaan lagi masih boleh ya? Boleh. Kita beri kesempatan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Oh, terputus ya. Di SMS juga ada banyak ya menanyakan buku tentang buku ya. Ada Ibu Minarsih yang ada di Babatan Wiyung. Insya Allah saya tiap hari Jumat selalu mengikuti tausiah Profesor sambil membuka buku beliau. Sambil membuka ya begitulah. Saya lebih suka Mbak, soalnya pengajian kita kalau nggak ada yang dipegang itu terus ngelantur nggak jelas itu. Kita terstruktur. Jadi buku ini harus kita selesaikan sampai tuntas. Betul Prof. Mudah-mudahan kita semua bisa fokus seperti Ibu Minarsih yang ada Ibu Minarsih. Selamat membaca Ibu. Ibu Minarsih, saya sendiri walaupun yang nulis Ibu, saya setiap hari juga baca Bu. Sebab sebagaimana saya katakan Bu Minarsih, saya yang nulis itu memasukkan ke buku itu ternyata lebih gampang daripada memasukkan ke hati Bu Min. Iya Bu. Jadi memasukkan ke tulisan itu jauh lebih mudah daripada memasukkan ke hati. Gitulah Bu Minarsih. Mudah-mudahan Ibu Minarsih pagi ini sukses. Amin. Apa yang Ibu lakukan. Amin. Beliau juga berdoa untuk Profesor semoga selalu sehat walafiat. Terima kasih. Amin. Sama-sama. Dari Bu Minarsih. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu Ibu Puji di Mojokerto. Iya, silakan Ibu. Mojokerto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bu Budi ya, Bu. Bu Puji, Prof. Bu Puji. Saya kan termasuk orang yang awam gitu loh Ustaz. Sama Bu, saya juga awam. Sebelum mendengar tausiah Ustaz, saya setiap kali wudu itu tidak bisa memaknai seperti penjabaran Ustaz. Subhanallah. Tapi setiap wudu saya memohon supaya menjadi lebih baik. Ya Allah bimbing saya menjadi lebih baik. Volume radionya Bu Puji sebentar saja ya. Volume radionya. Bentar ya Pak. Iya. Volume sudah. Silakan Ibu langsung. Oh. Iya, langsung Bu Puji. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silakan dilanjut. Nah ini bagaimana gitu loh Ustaz supaya efeknya itu bisa langgeng gitu. Soalnya ini kadang ingat
Jadi nggak bisa istiqomah gitu loh. Kadang baik, kadang turun gitu. Dan untuk anak saya yang usia 8 tahun itu, dia itu wudunya cepet banget, sholat juga cepet banget. Apakah pemahaman seperti penjelasan Ustadz itu bisa disampaikan pada anak yang berusia 8 tahun? 8 tahun ya. Oke, baik Bu Puji ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Puji. Santri-santri di luar banyak nih Prof. Mojokerto bisa juga dengar ini ya. Oh bisa dong Prof. Oh alhamdulillah. Ibu Puji luar biasa. Jadi Ibu sebelum mendengarkan membaca buku ini sudah setiap wudhu ada perenungan, itu luar biasa Bu. Wudhu Ibu jauh lebih baik dari wudhu saya Bu. Itu Ibu walaupun menyebut awam, saya juga awam loh Bu. Sama saja. Manusia itu sama saja kok Bu. Jadi gini Bu Puji, Ibu tadi setiap wudhu itu kemudian tidak sampai merenungi anggota badan per anggota badan, tapi secara keseluruhan ya Allah jadikan saya lebih baik wudhu. Itu boleh, tidak apa-apa Bu. Tetapi Bu bisa juga loh Bu, mamanya Ibu mau masak ya Bu ya. Lalu ketika mencuci, ya Allah dengan tangan yang ini jadikan nanti masakan saya itu bisa dinikmati orang banyak, tidak menimbulkan keracunan. Mamanya boleh juga Bu, minta kepada Allah apa saja boleh. Lalu membasuh kaki juga begitu. Tapi secara keseluruhan Ibu tadi sudah benar. Setiap wudhu ingat jadikan saya orang yang bersih hati, bersih indranya dan seterusnya melalui wudhu ini. Itu sudah betul. Anak saya katanya Bu Puji, anak saya wudhunya cepat, sholatnya cepat. Itu tidak hanya anak Ibu saja Bu. Malah kita yang di depan saya ini, yang penyiar ini juga sama saja Bu. Tapi Bu biasanya saya sama saja Bu. Orang itu setelah mendengarkan tausiah biasanya sembuh sebentar. Nanti kumat maneh, sembuh maneh, kumat maneh. Itulah pentingnya orang istiqomah mendengarkan tausiah itu di situ. Bagaimana untuk anak? Anak tentu bisa Bu, tapi tidak terlalu mendetail karena anak seusia yang masih kecil saya kira tidak bisa diajak berpikir yang jauh-jauh. Cuma ya kalau nek wudhu susuna ojo ngono dibolot sik nak lah gitu saja. Kuku sampai nak dibersihni nak gitu dibersihni ya itu. Tungkakmu nak sing pojoke sing soto pecah-pecah ku digeruk di nak ya gitu aja yang itu saja. Salatmu nak ya jangan ini. Jadi ya hanya yang sederhana sesuai dengan ini, sesuai dengan alam pikiran anak-anak kita. Uang buku ini saja kalau kita mengadakan apa itu istilahnya pendalaman. Ya, atau pelatihan itu pun seringkali kalau yang sudah menyangkut yang dalam-dalam itu usianya minimal 15. Oh. Ya. Kalau di bawah usia 16 itu agak susah. Ini hari-hari ini saya lagi mempertimbangkan diminta dari dosen Universitas Malang. Dulu IKIP Malang itu ya. Itu mudah-mudahan sekarang mendengarkan, Dr. Muslihati namanya. Untuk pendalaman ini ya Prof ya. Diminta untuk menjelaskan buku ini kepada seluruh siswa percontohan di mana gitu, saya lupa itu. Nah, saya katakan kalau untuk ini acara gini nggak bisa singkat toh Mbak, itu harus 4 jam. Lalu usianya berapa Mbak sekian? Waduh, saya pertimbangkan dulu Mbak. Itu. Tapi insya Allah bisa kita sesuaikan lah gitu. Begitulah Mbak ya. Oke, untuk Bu Puji sudah cukup ya. Terima kasih Bu Puji. Selamat, pertanyaannya bagus sekali. Mudah-mudahan Ibu dan putra-putrinya sehat, rezeki banyak hari ini. Amin. Prof, terima kasih banyak untuk kesempatan pagi ini sudah bersama kami memberikan pencerahan kembali, mengingatkan kita kembali. Ya Allah, jadi nggak kumat lagi gitu ya. Itu nggak bisa Mbak, susah. Makanya kalau orang istiqomah itu pasti besok sebelum mati itu dijemput malaikat itu di situ istiqomah. Tapi itu jarang sekali orang istiqomah. Sebab air laut itu ada pasang surut itu sebagai simbol bahwa iman kita juga seperti itu. Takwa kita juga seperti itu. Ya itu ayakus, ada siang ada malam dan seterusnya. Sebagian dari itu sebetulnya. Ya Prof, monggo Prof, tutup dulu. Ya, saya kira demikian hadirin sekalian, para mendengar yang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini kita lebih berbahagia dari hari kemarin. Amin. Mudah-mudahan wudhu kita lebih baik. Amin. Ayolah doakan saya yang sebagai penulis buku ini. Semua pendengar doakan saya supaya saya jadi orang baik seperti Bapak para pendengar. Saya juga mendoakan para pendengar sekalian.
kita saling berdoa, mudah-mudahan kita bisa bertemu di surga nanti.